Kembali lagi dengan kelompok 12. Materi kali ini mengenai pekerjaan pengecoran beton. Tujuan pembelajaran 1. Mampu menjelaskan alat dan bahan pengecoran beton. 2. Mampu menjelaskan adukan campuran beton segar. 3. Mampu menerapkan pengecoran beton dengan tepat sesuai dengan yang telah dijelaskan. Sebelumnya, apakah Anda mengetahui apa sih pengecoran beton itu? Pengecoran beton adalah kegiatan penuangan beton segar ke dalam cetakan suatu elemen struktur yang telah dipasangi besi tulangan. Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Setiap pekerja harus memakai pakaian pelindung, sepatu safety, helm, dan pelindung mata jika diperlukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Ketepatan ukuran dan elevasi harus diperhatikan dan dicek. Zona pengecoran harus direncanakan dan ukurannya ditentukan. Pada saat pengecoran, jangan sampai merusak atau merubah bekisting dan tulangan. Untuk mencegah terjadinya delay, maka tenaga kerja, peralatan, dan cuaca dalam keadaan terkendali. Karena delay diakibatkan oleh cuaca panas atau angin yang kencang. Jangan menambahkan air pada beton untuk mempermudah pelaksanaan pengecoran. Cara pelaksanaan pengecoran beton. Tahap pertama yaitu pencampuran atau mixing. Adukan beton dengan perbandingan 1 semen berbanding 3 pasir berbanding 5 koral dapat digunakan untuk beton tidak bertulang, seperti rabat beton dan lantai kerja. Sedangkan adukan beton dengan campuran 1 semen berbanding 2 pasir berbanding 3 koral dapat digunakan untuk kolom praktis, balok lantai, ring bulk, atau beton yang bukan struktur. Tahap kedua, persiapan lokasi. Siapkan site dengan baik, termasuk pada join bekisting. Pastikan bekisting sudah rata, kuat, dan tersangga dengan benar. Semua sampah, kotoran, dan genangan air harus dihilangkan dari cetakan yang akan diisi beton. Cetakan harus dilapisi zat pelumas permukaan sehingga mudah dibongkar. Tulangan harus benar-benar bersih dari lapisan yang mengganggu. Sebelum beton dicor, air harus dibuang dari tempat pengecoran, kecuali bila digunakan tremie. 3. Peralatan pengecoran. Terdapat beberapa macam peralatan pengecoran. Agitator truck biasanya dipakai untuk mengirim beton ready mix dengan drum yang berputar untuk mencegah beton mengalami setting. Atau bisa digunakan dengan mesin molen beton. Concrete pump biasanya digunakan untuk mendorong hasil cairan beton yang sudah diolah dari mixer truck. Tremie bertujuan untuk menghasilkan penuangan menerus yang monolitik di bawah air tanpa menyebabkan turbulensi. Lacing boom dapat mengeluarkan aliran beton segar ke formwork struktur. Internal vibrator berfungsi untuk pemadatan beton yang dituangkan dalam bekisting. Tahap keempat, pengangkutan. Prinsip utama pengangkutan beton harus dilakukan secepat mungkin agar dapat menghindari segregasi dan tercecernya material. Pengangkutan beton bisa menggunakan gerobak dorong, ember, truk beton, atau bisa juga menggunakan concrete pump. Tahap kelima, pekerjaan pengecoran. Pastikan bahwa bekisting Anda sudah benar, yaitu sesuai dengan bentuk yang Anda inginkan. Kuat, tidak ada lubang atau bocoran,
dan bersih dari kotoran, terutama bahan-bahan organik. Pastikan tulangan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Lakukan pengecoran dimulai dari tempat yang paling jauh dari tempat pengadukan beton. Secepat mungkin, beton yang sudah dituang harus segera dicor. Pengecoran dilakukan terus-menerus tanpa henti. Jika pengecoran harus dituang dari tempat yang tinggi atau dituang dalam keadaan lubang yang cukup dalam, maka tinggi jatuh tidak boleh terlalu tinggi, karena hal ini dapat menyebabkan segregasi beton. Untuk mengatasi hal ini, dapat digunakan dengan corong atau biasa disebut pipa tremie. Padatkan pengecoran yang telah dituang dengan menggunakan vibrator atau alat manual lainnya. Dalam pelaksanaan pekerjaan pengecoran beton, terdapat beberapa teknik pengecoran. 1. Pengecoran dinding. Pengecoran dimulai dari ujung bergerak ke tengah untuk mencegah air berkumpul pada sudut dan tepi bekisting. Berikan kelebihan cor setinggi 5 cm dari bekisting dan pindahkan kelebihan tersebut sebelum beton mengeras. Sebelum pengecoran selanjutnya, berikan lapisan mortar. 2. Side datar. Pengecoran dimulai dari sudut bekisting paling jauh dan bergerak ke arah suplai beton, di mana beton dicampur atau dikirim dengan mixer truck. Jangan mengecor pada titik-titik yang berbeda dan mengeruk titik tersebut secara horizontal untuk meratakan dan menggabungkan agar mengisi bekisting pada posisi akhirnya. 3. Side miring atau biasa disebut dengan slope tertentu. Pengecoran dimulai dari titik terendah bergerak naik ke arah yang lebih tinggi sehingga berat beton coran di titik yang lebih tinggi akan memadatkan beton yang telah dicor sebelumnya. Jika area pengecoran luas dan kemiringannya curam serta akses terbatas, concrete pump adalah solusi paling praktis untuk menghemat waktu, energi, dan kenyamanan. Selesai sudah materi kali ini, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.